Hai semuanya, selamat datang di Catatan Anomali. Hari ini kami akan memperkenalkan tentang hilangnya Mercusuar Iren secara misterius yang terletak di Samudra Atlantik di Skotlandia Barat. Kepulauan yang megah ini membentang hampir 200 km di bagian barat laut. Ada kelompok pulau kecil yang disebut Franan. Ini merupakan tempat paling terpencil di Eropa. Kepulauan ini terdiri dari 7 pulau tak berpenghuni dan banyak pulau lain serta terumbu karang sudah memiliki sejarah ribuan tahun dan dikenal cukup lama. Setiap pulau telah diberi nama yang unik. Selain itu, mereka juga disebut Pulau Tujuh Pemburu. Yang berbeda dari penampilan cantik adalah sejak abad ke-6 Masehi ada banyak cerita aneh dan tak terduga yang beredar di sini. Penduduk setempat kadang-kadang menggembala domba di sana, tapi mereka sama sekali tidak pernah bermalam di sana. Karena mereka percaya, di antara ketujuh pulau itu ada kekuatan misterius yang berkeliaran di atasnya. Seolah bisa kapan saja menyerbu mereka dan buat mereka terjebak di dunia lain selamanya. Tanggal 26 Desember 1900 ada sebuah perahu kecil bernama Venus mengarungi laut dengan cepat. Perahu itu milik Dewan Mercusuar Utara Skotlandia. Tujuan dari perjalanan mereka adalah menuju ke Kepulauan Flannan yang terletak di sisi utara dari Pulau Iren. Melihat mercusuar yang dibangun di pulau itu tahun lalu dan situasi abnormal dengan 3 penjaga menara, karena baru seminggu yang lalu beberapa kapal dagang menemukan bahwa lautan pada sisi ini gelap tanpa penerangan lampu sama sekali. Dan yang paling penting dalam kode mercusuar adalah tidak peduli dalam keadaan apapun, harus bisa memastikan pencahayaan tetap baik dan normal. Jika lampu menara padam, maka sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Karena badai beberapa hari yang lalu, Venus tertunda selama beberapa hari. Akhirnya, pada siang hari tanggal 26, tiba di Pulau Tujuh Pemburu. Namun, belum sempat menepi, mereka sudah menemukan sesuatu yang aneh. Pulau Iren, tempat mercusuar berada, benderanya belum dikibarkan. Isi dari kotak persediaan juga berserakan kemana-mana. Hanya ada suara burung camar dari ombak di dekatnya. Tidak ada tanda-tanda siapapun di sana. Kapten tidak memberikan tanggapan apapun setelah membunyikan peluitnya berkali-kali. Anggota kru yang datang untuk pergantian shift dikirim untuk bertanya kepada Joseph Moore. Mereka pergi ke pulau untuk memeriksa situasi. Cuaca hari ini sangat cerah, tapi Joseph berjalan sendirian di tangga pulau. Dia selalu merasakan sesuatu yang dingin. Sesuatu pasti sudah terjadi di sini. Dia mempercepat langkahnya agar segera sampai di tujuan. Halaman depan mercusuar dan gerbang di luar semua ditutup, seperti dengan sengaja ditutup. Joseph berteriak beberapa kali, namun tidak ada jawaban sama sekali. Dia hanya bisa membuka pintu depan dengan gugup, berjalan menuju mercusuar. Udara dipenuhi dengan bau samar air laut. Lampu minyak di atas meja sudah terisi semua. Piring diisi dengan roti dan kentang. Peralatan yang sudah dicuci diletakkan di dapur. Semuanya ada di dalam rumah dan dalam kondisi yang normal. Dan satu-satunya masalah di sini adalah ada pada 3 orang penjaga menara, Thomas Marshall, James Ducat, dan Donald MacArthur. Mereka benar-benar menghilang. Joseph berjalan ke semua kamar, namun tidak menemukan ketiga orang itu. Dia menemukan bahwa selimut di kamar tidur tidak terlipat dengan benar. Sebuah kursi di dekat meja makan jatuh ke tanah. 3 set perlengkapan hujan yang tergantung di pintu juga hilang 2 set. Dan yang paling aneh adalah semua jam di mercusuar semuanya berhenti berdetak. Sepertinya ada sesuatu yang luar biasa yang bisa membuat jam itu berhenti berdetak. Hanya meninggalkan jejak kehidupan terakhir mereka. Joseph masih belum menemukan petunjuk. Dia harus kembali ke kapal untuk melapor. Pada siang harinya, semua kru kapal berada di pulau
untuk mencari jejak ketiga penjaga menara. Pulau Iren memiliki area seluas 0,17 km persegi. Sekali berdiri di tempat yang tinggi, ujung dari pulau ini sudah bisa terlihat. Jejak kaki seluruh kru kapal bertebaran di pulau itu, namun tidak menemukan petunjuk apapun. 3 penjaga menara berpengalaman seolah menguap dengan udara. Pada akhirnya, mereka ditemukan di bagian barat pulau. Kerusakan di sini sangat serius. Hampir semua pagar besi di pantai terdistorsi dan berubah bentuk. Peralatan di dekatnya juga tersebar di semua tempat. Jelas ini disebabkan oleh badai yang terjadi beberapa hari yang lalu. Karena tidak ada petunjuk lagi, Venus meninggalkan beberapa personel pengganti, mengembalikan pencahayaan mercusuar di pulau. Yang lain kembali ke kapal. Pada saat yang bersamaan, Kapten Jim Harvey segera melapor ke Komite Mercusuar, mengirim telegram darurat, informasikan tentang insiden serius di sini. Pesan di telegram mengatakan, kecelakaan serius terjadi di Pulau Iren. Marshal Ducat dan Mark Arthur, 3 orang menghilang dari pulau. Semua jam di Mercusuar berhenti berdetak. Sesuatu pasti sudah terjadi seminggu yang lalu. Sisi barat pulau ini rusak parah. Ketika kami mendarat di pulau itu, tidak ada tanda-tanda dari siapapun. Penjaga menara adalah profesi paling kesepian di dunia. Mereka hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Mercusuar di Pulau Iren, terlebih lagi, kapal hanya akan mendekat saat waktu pergantian jaga tiba. Di pulau yang benar-benar terisolasi, 3 penjaga menara menghilang pada saat yang sama. Kabar tersebut langsung menarik perhatian petugas. Mereka dengan cepat membentuk tim penyelamatan profesional dan bersiap menuju ke Pulau Iren lagi untuk menyelidiki kembali kasus itu. Kelompok ini dipimpin oleh Robert Moorhead. Dia secara pribadi merekrut 3 penjaga menara. Ini adalah kandidat yang paling cocok. 3 hari kemudian, pada tanggal 29 Desember, tim investigasi tiba di Pulau Iren, memulai pencarian yang lebih komprehensif. Mula-mula, di bagian barat pulau, sejumlah besar tali dan peralatan yang tersebar berhasil ditemukan. Awalnya, disimpan di derek lebih dari 30 meter di atas permukaan laut. Namun sekarang berantakan, bahkan batu-batu besar dan rumput di tebing banyak terdapat jejak erosi dari badai. Semua tanda menunjukkan badai beberapa hari yang lalu pasti sangat dahsyat. Analisis tim investigasi, 3 penjaga menara, mungkin selama perbaikan darurat oleh derek gelombang besar yang mulai tersapu ke laut. Robert melakukan banyak pengamatan dari tebing. Pikiran ini adalah skenario yang paling mungkin. Tapi ketika dia mengumpulkan petunjuk lain, masalah lain kembali terjadi. Pertama adalah set perlengkapan hujan yang tersisa. Jika 3 orang itu keluar untuk memperbaiki peralatan pada saat yang sama, mengapa seseorang pergi tanpa mengenakan jas hujan? Waktu kecelakaan adalah waktu terdingin hari itu. Tidak memakai peralatan apapun untuk menghadapi badai. Bagi pelaut yang berpengalaman sekalipun, hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Tetapi jika hanya 2 orang yang meninggalkan mercusuar saat hujan lebat, bagaimana orang yang tersisa menghilang? Sesuai dengan peraturan, memastikan kelangsungan mercusuar. Adapun tugas terpenting bagi setiap penjaga menara, jadi kapanpun membutuhkan setidaknya 1 orang untuk tetap tinggal di menara. Tidak mungkin bagi ketiga penjaga untuk tidak mengetahui kebenaran ini. Namun, keraguan ini belum terpecahkan. Masalah baru muncul lagi. Catatan penjaga menara yang ditemukan di mercusuar oleh penyelidik. Catatan itu ditulis oleh Thomas Marshall, berisi gambaran pekerjaan mereka sejak mereka datang ke pulau itu. Beberapa prosedur kerja yang monoton dan sedikit rumit. Tidak ada sesuatu yang istimewa di sana. Namun, di akhir bagian catatan, ada sesuatu yang menarik perhatian semua orang. Pada tanggal 12 Desember, arah angin barat laut, beberapa perubahan telah terjadi di laut sekitar pulau.
Ada ombak yang mengamuk di mana-mana. Sekitar jam 9 malam, badai muncul. Aku belum pernah mengalami cuaca yang begitu buruk. Semuanya tidak bisa terlihat. James berubah menjadi sedikit aneh. Dia terlihat sangat mudah tersinggung. Hingga pada tengah malam, angin masih berhembus dengan kencang. Kami mengirim sinyal untuk kapal yang lewat. James akhirnya lebih tenang. Tapi MacArthur mulai menangis lagi dan lagi. Robert berhenti ketika dia membaca. MacArthur adalah seorang yang sangat dia kenal. Dia adalah seorang pelaut berpengalaman, bukan seseorang yang amatir. Kenapa dia menangis hanya karena badai? Membuatnya tidak bisa membayangkan, ada perasaan aneh, dan dia melanjutkan untuk membaca. Tanggal 13 Desember, arah angin barat laut, badai berlangsung sepanjang malam. James tidak mengatakan sepatah kata pun. MacArthur mulai berdoa dengan tenang. Pada pukul 12 siang, sinar matahari putih keabu-abuan muncul di kejauhan. Kami bertiga mulai berdoa kepada Tuhan. Tidak ada catatan untuk tanggal 14, langsung dilanjut tanggal 15. Catatan untuk hari ini cukup singkat dan dicoret-coret tidak beraturan. Tanggal 15 Desember pada pukul 1 siang, badai akhirnya berakhir. Laut sudah kembali tenang. Tuhan telah menaklukkan segalanya. Catatan berhenti di situ. Jika dilihat dari isi catatan, 3 orang penjaga menara tidak keluar dari menara saat badai. Mereka menghilang setelah badai. Yang membuat penyelidik merasa aneh adalah sejak tanggal 12 hingga tanggal 15, badai yang disebutkan di dalamnya tidak pernah terjadi. Badai besar yang menghancurkan sisi barat Pulau Iren baru terjadi pada tanggal 17. Pada saat ini, orang-orang menemukan bahwa mercusuar itu padam. 2 hari penuh telah berlalu. Catatan tentang lokasi-lokasi teraneh masih berlanjut. Tim pencari ada di pulau dan pantai di sekitarnya. Bahkan di keseluruhan wilayah, pencarian dilakukan dengan lebih seksama, tapi tidak ada jejak lain yang ditemukan. 3 penjaga menara menghilang begitu saja. Tahun 1901, kasus hilangnya penjaga menara ini sepenuhnya ditutup dan dianggap sebagai kecelakaan kerja, dan menjadi misteri yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Bahkan mungkin hingga 100 tahun ke depan, tidak ada yang benar-benar bisa memecahkan misteri hilangnya Pulau Iren. Semua yang tidak diketahui dan misteri, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, telah memperdebatkan selama bertahun-tahun. Beberapa orang berpikir, mungkin salah satunya karena adanya gangguan mental yang muncul di lingkungan yang penat, jadi melukai 2 orang yang lain. Penulis di buku harian yang aneh ini pada akhirnya membawa 2 tubuh itu kembali ke lautan untuk mengakhiri hidup. Beberapa orang berkata, 3 penjaga menara bertemu di pulau-pulau monster laut yang telah tercatat ratusan tahun yang lalu. Setelah diganggu oleh mereka, lalu menyeret mereka ke laut. Pulau Iren disebut sebagai dunia lain dalam bahasa lokal. Banyak orang yang percaya, mungkin karena badai besar ini, mereka bertiga terpental ke dunia paralel yang lain. Di penulis tidak menulis waktu yang salah, melainkan sesuai dengan waktu yang ada di sana. Dan diproyeksikan ke dalam dunia kita, kemudian seseorang menemukan tidak lama setelah mercusuar dibangun, orang yang bertanggung jawab atas proyek kehilangan nyawanya karena kecelakaan aneh. Dan di tahun kedua setelah hilangnya mereka, penjaga menara lain jatuh dari menara entah karena apa. Ditemukan sudah tidak bernafas di tempat. Penduduk lokal percaya bahwa tragedi yang terjadi di pulau ini semua adalah pembalasan dari instruksi jiwa-jiwa kuno yang ada di sini. Setelah bertahun-tahun, beberapa peneliti juga menganalisis petunjuk yang disimpan. Mereka berpikir kemungkinan terbesar yang terjadi hari itu adalah bulan Desember 1900. 3 penjaga menara setelah hujan lebat memutuskan untuk meminta mereka berdua pergi ke barat untuk memperbaiki peralatan. Tapi tak lama setelah mereka pergi, orang ketiga ada di menara, mengamati gelombang besar yang datang. Dia bergegas keluar sebelum memakai jas hujannya.
ingin menelpon rekannya. Tapi ketika tiba, kedua temannya bersamaan sudah masuk ke laut. Ini akan menjelaskan dengan baik kursi yang berserakan di lantai dan jas hujan yang tersisa. Tapi masalah tersebarnya adalah tidak bisa menjelaskan mengapa dalam keadaan darurat seperti itu, dia masih punya waktu untuk menutup pintu halaman depan dan 2 pintu mercusuar lainnya. Sebaliknya, membiarkan 3 teman lainnya menghilang di lautan. Gelombang besar biasanya mencapai setidaknya 34 meter, tapi ombak bisa mencapai ketinggian 30 meter. Sangat jarang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi kesimpulannya, banyak kemungkinan-kemungkinan kecil lainnya yang terjadi. Pada tahun 1971, mercusuar Pulau Iren diubah menjadi perangkat yang sepenuhnya otomatis, tidak perlu penjaga lagi, yang kesepian menatap lautan, menerangi jalur air untuk kapal yang lewat, juga untuk 3 penjaga menara yang hilang, dan menjadi pemandu lautan hingga akhir. Jadi, menurut Anda, kemana perginya 3 penjaga menara itu? Silahkan tinggalkan pemikiran Anda di bagian komentar. Sukai video ini, tolong sukai dan dukung terus. Subscribe saya untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa lain waktu.